Hah? Aduh pusing. Pala otak, pala Barbie pusing. Bolak-balik. Maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila. Saya Wina Saskia. Saya Nisa Pasipani. Kelompok kami akan menjelaskan tentang biologi berjudul Plantae dan Pteridophyta. Plantae dan Pteridophyta. Apa sih yang dimaksud dengan plantae? Kelompok organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel dan klorofil memungkinkan mereka melakukan fotosintesis untuk membuat makanannya sendiri, autotrof. Ciri-ciri utama tumbuhan. Organisme multiseluler terdiri banyak sel yang tersusun menjadi jaringan. Eukariotik, selnya memiliki membran inti yang jelas. Autotrof, mampu membuat makanan sendiri melalui fotosintesis dengan menggunakan energi matahari, karbon dioksida, dan air. Memiliki dinding sel ini terbuat dari selulosa. Memiliki klorofil, pigmen hijau yang berperan penting dalam fotosintesis. Bereproduksi, dapat berkembang biak secara seksual maupun aseksual. Pengelompokan plantae. Pembagian kingdom Plantae menjadi 4 kelompok. Bisa mengacu pada pembagian tumbuhan per pembuluh, Tracheophyta, dan tumbuhan tidak per pembuluh, atau lebih rinci lagi menjadi Bryophyta tumbuhan lumut, Pteridophyta tumbuhan paku, Gymnospermae tumbuhan berbiji terbuka, Angiospermae tumbuhan berbiji tertutup. Penjelasan tentang Pteridophyta dan tumbuhannya. Apa sih yang dimaksud dengan Pteridophyta? Pteridophyta adalah nama ilmiah untuk kelompok tumbuhan paku yang merupakan tumbuhan berpembuluh, memiliki xilem dan phloem yang bereproduksi menggunakan spora, bukan biji atau bunga. Tumbuhan ini memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta sering ditemukan di lingkungan lembab. Contohnya termasuk paki saji, suplir, dan paku ekor kuda. Apa ciri utama Pteridophyta? Pteridophyta bereproduksi melalui spora yang dihasilkan dari sporangia yang biasanya terletak di bagian bawah daun, sporofil. Struktur, memiliki akar, batang, dan daun sejati. Batangnya seringkali berupa rimpang, rizom yang tumbuh horizontal di bawah tanah. Daunnya disebut megafil yang memiliki urat bercabang. Daun muda sering menggulung seperti fiddlehead sebelum membuka. Pembuluh memiliki jaringan pembuluh, xilem dan phloem untuk mengangkat air dan nutrisi. Siklus hidup memiliki 2 tahap dalam siklus hidup, yaitu sporopit, tumbuhan paku dewasa, dan gametopit, tahap yang lebih kecil dan seringkali tidak terlihat. Apa ciri-ciri paku-pakuan? Memiliki akar, batang, dan daun sejati. Memiliki pembuluh angkut, akar yang serabut, tidak memiliki bunga. Berkembang biak secara vegetatif dengan spora. Habitat tumbuhan paku ada yang di darat dan di perairan, serta ada juga yang menempel. Daun tumbuhan paku muda biasanya menggulung dan bersisik. Dalam siklus hidupnya, terdapat fase sporopit, yaitu tumbuhan paku sendiri. Fase sporopit pada siklus hidup tumbuhan paku memiliki sifat lebih dominan daripada fase gametopitnya. Apa sih peranan paku-pakuan? Menjaga ekosistem hutan sebagai produsen, pembentuk humus, dan pengatur tata guna air, hingga memberikan manfaat langsung bagi manusia, seperti sumber pangan, bahan obat-obatan, hingga tanaman hias. Ciri tumbuhan paku, paku sejati dan bagian-bagiannya. Tumbuhan paku umumnya sudah berupa kormus, artinya sudah mempunyai akar, batang, dan daun sejati. Perkembangan biaknya dengan spora, daun paku yang sudah memiliki ciri khas menggulung pada bagian ujungnya. Di permukaan bagian bawah daun yang telah dewasa seringkali didapati bintik-bintik hitam yang dinamai sorus.
torus terdapat banyak kotak spora sporangium yang dilindungi oleh suatu selaput yang disebut indisium. Sel-sel sporangium berdinding tebal dan membentuk cincin yang disebut anulus. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.